Kami dari CGB Angkatan 9 akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami di sini akan melakukan coaching. Sebelah kanan saya Bapak Syarif Hidayat sebagai coach, sebelah kiri saya sebagai coach Bapak Anwar Bleti, dan saya sendiri sebagai observer Anisatul Rosidah. Selamat menyaksikan. Sebelum melaksanakan coaching, izinkan saya untuk bertanya kepada coach. Ya, boleh. Selamat siang Bapak. Persiapan apa yang sudah Bapak siapkan untuk melaksanakan coaching? Selamat siang Bu. Untuk melaksanakan coaching ini saya menggunakan alur cerita, yaitu dengan tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Lalu kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan? Yang pertama, mendengarkan aktif, terus melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Kompetensi mana yang akan dikembangkan lebih spesifik lagi? Tentunya mengenai pertanyaan berbobot. Hal ini digunakan untuk menggali wawasan serta jalan keluar dari coaching itu sendiri. Hal apa saja yang diobservasi nanti? Pertama, menggali masalah yang terjadi dan solusi-solusi yang akan diterapkan. Menggali indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Yaitu dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach tentunya, dengan menggunakan dasar dari pernyataan atau jawaban coach itu sendiri. Baik, semoga pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, amin ya Rabbal. Baiklah, untuk selanjutnya itu praktek coaching yang akan dilaksanakan oleh Bapak Syarif dan Bapak Anwar. Kami persilakan. Assalamualaikum Pak Anwar, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Syarif, alhamdulillah baik dan sehat Pak. Alhamdulillah, kalau begitu saya senang mendengarnya Pak. Tapi saya amati hari ini Bapak kelihatan kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya Pak. Maaf kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa Pak? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Tapi mohon maaf ya Pak, jika seandainya saya mengganggu waktu Bapak. Insya Allah ada waktu Pak. Kita kan friend Pak. Jangan disungkan ya, Bapak tidak mengganggu saya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini atau beberapa belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak bisa tenang, tidur tidak nyenyak, begitulah Pak. Oh, jadi apa yang saya bisa bantu untuk Bapak mengatasi ketidaknyamanan itu Pak? Dan kira-kira apa yang Bapak Ibu harapkan dari hasil pembicaraan dengan saya ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan Pak setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini. Saya baik Pak. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oh iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalah ini ya Pak. Amin. Ya, amin ya Bang. Jadi permasalahannya seperti itu. Silakan sebelumnya ceritakan bisa Pak. Begini Pak, Bapak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas sudah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Pak. Oh iya. Insya Allah saya ingat waktu itu. Tapi bagaimana bisa seperti itu Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak itu mendapatkan teguran dari pengawas itu Pak? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius. Tapi serius yang seperti apa Pak maksudnya? Itulah Pak, pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan Pak.
Maaf, proses pembelajaran atau mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu Pak? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Pak. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan Pak atau Bapak ini terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan hal tersebut, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Maaf kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu Pak. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang inspiratif dan menyenangkan. Hmm, Mengapa Pak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Oh, iya, iya. Sebenarnya itu sudah bagus Pak, sudah baik yang Bapak lakukan. Kemudian soal output ya, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, Pak, betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Pak? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Pak. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benar juga sih, Pak. Ya, 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 ya. Jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Iya, Pak, terima kasih, Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal, Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain menjadi agak terbengkalai juga, Pak. Oh ya, ya. Maaf, lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini, Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah ketika Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Ya. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari untuk saya, Pak. Oh iya, iya. Jadi saya boleh menyimpulkan yang membuat Bapak itu merasa resah, tidak nyaman saat supervisi itu karena Pak Anwar tidak menggunakan buku teks ya sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, mungkin lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya, Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah apa tidak ya, Pak? Oh, jadi kalau menurut saya untuk masa ini Pak Anwar bisa merefleksi ya dan mempersiapkan diri aja. Jadi jika nanti misalkan ini Pak Anwar dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak itu sudah siap untuk menjelaskan ya masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Anwar dalam mengajar. Ya, Pak, mudah-mudahan ya, Pak. Iya Pak, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya Pak? Iya, Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin
mungkin beliau akan memberikan solusi untuk saya. Iya. Sebuah rencana yang bagus, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada yang lain yang akan Bapak lakukan? Ya Pak, saya mungkin akan berencana akan menemui Pak Pengawas, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar saya. Kemudian ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Oh, terus kemudian bagaimana dengan proses digital belajar yang Bapak lakukan selanjutnya? Mungkin setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks pembelajaran untuk salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan, saya akan tetap menerapkannya karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar pada murid, Pak. Wah, subhanallah, luar biasa Pak Anwar. Langkah penyelesaian Bapak yang akan Bapak ambil ya sudah sangat-sangat bagus, sangat menginspirasi ya. Saya setuju dengan ide Bapak itu, Pak. Alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Pak. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Pak Anwar sudah merasa lega sekarang. Ini terus dari yang Bapak Anwar rencanakan tadi, ya, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan deadline waktunya atau gimana, Pak? Ya Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan lakukan eksekusi, Pak. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Pak Pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah, dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas, Pak. Oh iya Pak, terima kasih. Lalu saya tuh dukungan apa yang kira-kira Pak Anwar butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang Bapak rencanakan tadi? Nah, terkait masalah ini, saya juga masih dalam pemikiran, Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru di sekolah. Kemudian barangkali dari situ kita bisa sama-sama mengingatkan, Pak. Ya, Pak, ide yang bagus Pak. Semoga semua yang Pak Anwar rencanakan dapat segera direalisasikan. Terus Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Amin, amin, ya rabbal alamin, Pak. Amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama Pak Anwar. Semoga ini menjadi jalan terbaik untuk perbaikan Pak Anwar selanjutnya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, begitu Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai observer dari Coach Bapak Syarif Hidayat dan Coach Bapak Anwar Mueti. Saya akan memberikan penilaian terhadap praktek coaching tadi. Dalam praktek coach dan coach sudah baik, mindfulness. Kemudian yang kedua, proses menganalisa masalah sudah sangat baik, sudah dengan alur filter. Yang ketiga, proses coaching dilaksanakan dengan saling menghormati, menghargai pembicaraan antara coach dan coach. Yang keempat, kegiatan coaching sudah fokus pada permasalahan yang dimaksud. Yang kelima, secara umum proses coaching ini sudah sangat baik sekali. Baiklah, saya akan bertanya kepada coach. Ya, silakan. Bapak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan terkait tindak lanjut dari coaching ini? Saya akan mengembangkan lagi tentang membuat pertanyaan berbobot untuk menggali wawasan, terus jalan keluar dari permasalahan dari kunci itu sendiri. Bagus sekali Pak solusinya. Selanjutnya saya akan bertanya dengan coaching. Bagaimana Pak terkait coaching pada kesempatan hari ini?
terkait coaching pada kesempatan hari ini, saya merasa sangat terbantu sekali Bu. Permasalahan yang saya hadapi menjadi sedikit terbantu dan beban pikiran saya menjadi ringan Bu karena proses coaching ini. Ya, bagus sekali Pak. Alhamdulillah kegiatan coaching pada kesempatan ini sudah selesai. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktek coaching yang merupakan salah satu tugas demonstrasi kontekstual 2.3 di program pendidikan guru penggerak yang difasilitatori oleh Ibu Elis Yunyun dan di pengajar praktek oleh Bapak Hasanuddin. Pada kesempatan ini yang akan melaksanakan praktek coaching yaitu sebagai observer saya sendiri Anwar Gweti, sebagai coach Ibu Ani Satu Rosida, dan sebagai coach Bapak Epi Saifullah. Pada kesempatan ini saya akan menjadi observer terhadap kedua orang ini. Untuk pertama-tama saya akan mencoba bertanya kepada coach. Di sini yang sebagai coach adalah Bu Anissa. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk melakukan coaching ini? Saya menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana, aksi, tanggung jawab. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Terus kompetensi mana yang akan dikembangkan lebih spesifik lagi? Mengenai pertanyaan berbobot Pak, Hal apa saja yang diobservasi nantinya? saya akan menggali masalah yang terjadi dan solusi yang akan diterapkan nanti. Indikator ketercapaian tujuan ya pengembangan yang diinginkan. Saya menginginkan untuk mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan menggunakan dasar dari pertanyaan atau jawaban coach. Baik, semoga pelaksanaan coaching berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Terima kasih Pak. Nah sekarang setelah saya bertanya kepada Ibu, sekarang pelaksanaan praktek coaching antara Ibu dan Pak Epi dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Anwar atas waktunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Epi. Terima kasih Bu. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu, pada saat pembelajaran di kelas. Oh, baik Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu Ani, akhir-akhir ini saya merasa dalam pembelajaran di kelas itu ada sebuah masalah Bu, yang dalam istilahnya itu optes behavior terhadap beberapa murid saya. Jadi keadaan murid saya itu cenderung tidak semangat untuk belajar Bu, tidak semangat mengerjakan tugas, bahkan sering berbicara di dalam kelas, sering melamun gitu. Jadi pada akhir pembelajaran itu hanya sekitar 60% Bu yang mengerjakan tugas. Jadi menurut Pak Epi, apa yang Bapak Epi harapkan dari obrolan kita hari ini? Nah, jadi Bu, yang saya harapkan itu solusi atas permasalahan yang saya hadapi terkait keadaan murid saya Bu. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat beberapa murid Bapak ini mengalami optes behavior? Kalau secara refleksi tentang pembelajaran saya sebelumnya, hal yang menyebabkan beberapa murid saya mengalami hal tersebut itu adalah yang pertama, kurangnya variasi dalam menggunakan metode yang saya pakai Bu. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira selain yang Bapak ucapkan tadi, hal apa lagi yang dapat membuat murid Bapak menjadi seperti itu? Menurut saya yang kedua itu karena kurangnya media pembelajaran yang menarik Bu yang saya gunakan. Wah, saya sependapat dengan Pak Epi. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid menjadi lebih termotivasi, lebih semangat lagi dan antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Menurut saya itu pembelajaran yang saya lakukan harus menggunakan metode yang bervariasi Bu, dan juga media pembelajaran juga itu harus menarik bagi anak. Kalau boleh tahu, saat pembelajaran di kelas itu Bapak menggunakan metode apa? Nah, ketika saya melaksanakan pembelajaran itu saya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab Bu.
Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, Bapak menggunakan pembelajaran apa? Saya hanya menggunakan gambar yang ada di buku saja, Bu. Selain menggunakan metode ceramah dan tanya jawab serta media gambar, ada lagi tidak metode yang bisa digunakan? Saya pikir banyak, Bu. Saya bisa menggunakan metode diskusi, diskusi kelompok, bermain peran, demonstrasi, dan lainnya. Kemudian untuk media pembelajaran, saya pikir banyak juga, Bu. Misalnya menggunakan audio visual, terus audio saja, seperti itu. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan metode belajar yang bervariasi dan media pembelajaran yang menarik, pasti membuat murid-murid Bapak lebih termotivasi, lebih semangat, lebih antusias lagi dan mengikuti pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, yang pertama, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, diantaranya dengan metode kerja kelompok dan demonstrasi, serta akan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, saya akan menggunakan layar atau proyektor dan menampilkan slide dan video pembelajaran. Bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Siap. Lalu apa komitmen Pak Epi terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu menggunakan metode yang bervariasi serta media yang menarik dalam pembelajaran yang saya laksanakan, sehingga mudah-mudahan murid-murid saya bisa lebih termotivasi dan lebih semangat lagi serta lebih antusias lagi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan rencana yang Bapak buat bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak nantinya. Terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang. Mudah-mudahan pembicaraan kita menjadi solusi terhadap masalah saya dan semoga kita semua bisa menjadi guru yang bisa mengantarkan murid-murid kita menuju kesuksesan. Amin. Alhamdulillah kegiatan praktek kuci barusan antara coach dan kuci sudah selesai. Di sini saya sebagai observer dari coach Bu Ani 1 dan kuci Pak Epi Saifullah akan memberikan penilaian. Yang pertama, coach dan kuci sudah baik, main full dengan kehadiran penuhnya. Yang kedua, proses menganalisa masalah sudah sangat baik, sudah sesuai dengan alur kita. Yang ketiga, proses coaching dilaksanakan dengan saling menghormati, menghargai pembicaraan antara coach dan kuci. Dan yang seterusnya, kegiatan coaching sudah fokus pada pemecahan permasalahan. Dan yang terakhir, secara umum proses coaching ini sudah sangat baik dan bagus sekali. Untuk itu saya ingin bertanya beberapa pertanyaan untuk coach. Kira-kira kompetensi apa yang ingin lebih dikembangkan terkait dari tindak lanjut kegiatan coaching hari ini? Terima kasih Pak. Saya sebagai coach akan mengembangkan lagi tentang membuat pertanyaan berbobot untuk menggali dari coaching tersebut. Ya, terima kasih Bu, baik sekali jawaban Ibu. Dan untuk coaching, bagaimana kegiatan coaching pada kesempatan ini? Ya, alhamdulillah dengan coaching ini saya merasa terbantu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sehingga saya dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan semoga apa yang telah kita pelajari itu banyak manfaatnya yang bisa kita ambil bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah kegiatan coaching pada kesempatan ini sudah selesai. Semoga banyak bermanfaat, banyak manfaat yang dapat kita ambil, banyak ilmu yang kita dapatkan dari kegiatan ini. Kegiatan ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempraktikkan coaching sebagai salah satu tagihan dari tugas
demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing yang dengan ini difasilitatori oleh Ibu Resuyun dan pengajar praktik Bapak Sandi. Sebelumnya saya perkenalkan sebelah kanan saya Pak Epi Sepulo sebagai coach dan sebelah kiri saya Bu Ani Satu Rosidah sebagai kunci dan saya sendiri sebagai pengamat atau observer, yaitu Syarif Hidayat. Sebelum melakukan coaching, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada coach ya tentang pelaksanaan coaching hari ini. Pertanyaan yang pertama yaitu selamat siang Pak. Selamat siang juga Bapak. Persiapan apa saja yang sudah Bapak siapkan untuk melaksanakan coaching hari ini? Ya, terima kasih. Dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk menggunakan alur tirta, Pak. Di antaranya itu tujuan, Ya. identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu. Baik Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, yang pertama itu mendengarkan aktif terhadap apa yang dibicarakan oleh coach nanti. Yang kedua melakukan pertanyaan berbobot dan yang terakhir memberdayakan coach. Iya, baik Pak. Kompetensi mana yang akan dikembangkan lebih spesifik lagi Pak? Nanti kompetensi yang akan dikembangkan itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Selanjutnya tentunya ada hal apa yang diobservasi nanti? Kita akan mencoba menggali masalah, Ya. Masalah apa yang terjadi dan solusi apa yang akan kita terapkan bersama. Ya, bagus Pak. Indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan yang bagaimana Pak? Mengajukan pertanyaan secara terbuka pada coach dengan menggunakan dasar dari pernyataan atau jawaban coach. Baik Pak. Semoga pelaksanaan coaching yang akan Bapak praktikkan berjalan dengan lancar. Siap. Amin. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Epi sebagai coach dan Bu Ani sebagai coach untuk memperhatikan coaching. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Epi. Waalaikumsalam Bu, silakan Bu. Terima kasih ya Pak. Boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini saat belajar di kelas. Iya Bu, siap Bu. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan ya? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa dalam pembelajaran di kelas ada sebuah masalah, istilahnya itu off-text behavior terhadap beberapa murid saya. Off-text behavior yaitu keadaan murid tidak semangat belajar, tidak semangat mengerjakan tugas, berbicara di kelas, melamun. Jadi pada akhir pembelajaran itu hanya sekitar 60% yang mengerjakan tugas saja Pak. Oh oke. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi terkait off-text behavior terhadap beberapa murid saya Pak. Oke. Nah, menurut Ibu, hal apa saja sih yang membuat beberapa murid Ibu mengalami off-text behavior itu Bu? Kalau saya refleksi tentang pembelajaran saya sebelumnya, hal yang menyebabkan beberapa murid saya mengalami hal tersebut adalah pertama, kurangnya variasi dalam penggunaan metode yang saya pakai. Oh begitu ya Bu. Kira-kira selain yang Ibu ucapkan tadi, hal apa lagi yang dapat membuat murid Ibu menjadi seperti itu Bu? Menurut saya, yang kedua karena kurangnya media pembelajaran menarik yang saya gunakan Pak. Oh iya. Saya sependapat dengan yang Ibu utarakan barusan. Lalu menurut Ibu, apa saja kira-kira yang bisa membuat murid-murid menjadi lebih termotivasi, lebih semangat, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran ini? Menurut saya, pembelajaran yang saya lakukan harus menggunakan metode yang bervariasi dan media pembelajaran juga harus menarik bagi anak-anak sehingga anak-anak antusias untuk mengikuti pembelajarannya Pak. Kalau boleh tahu Bu, saat pembelajaran di kelas itu Ibu menggunakan metode apa? Nah itu dia, saya biasanya menggunakan ceramah dan tanya jawab saja. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu menggunakan media pembelajaran apa Bu? Saya hanya menggunakan gambar yang ada di buku saja Pak. Iya. Selain menggunakan metode gambar
dan tanya jawab tadi, ada lagi tidak Bu metode atau media yang biasa digunakan seperti itu? Saya pikir itu banyak Pak. Saya bisa menggunakan metode diskusi, kelompok, bermain peran, demonstrasi, sosiodrama, talking stick, dan lainnya. Kemudian untuk media pembelajaran saya pikir banyak juga. Misalnya saya bisa menggunakan audio visual. Oh ya, betul sekali yang barusan Ibu utarakan. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan metode belajar yang bervariasi seperti itu, juga media pembelajaran yang menarik, pasti akan membuat murid-murid kita lebih termotivasi, lebih semangat dan antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu kira-kira Bu? Yang pertama saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, diantaranya dengan metode kerja kelompok dan demonstrasi, serta akan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Saya akan menggunakan layar atau proyektor dan menampilkan slide dan video pembelajaran. Nah, itu bagus sekali rencana yang telah Ibu buat. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu buat itu berhasil ya Bu. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu menggunakan metode yang bervariasi supaya anak-anak tidak bosan, serta media yang menarik dalam pembelajaran yang saya akan laksanakan. Sehingga mudah-mudahan murid-murid saya bisa lebih termotivasi, lebih semangat dan antusias lagi. Bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung apa yang telah Ibu rencanakan. Mudah-mudahan rencana yang Ibu buat bisa berjalan lancar dan sesuai harapannya Bu. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Epi atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang. Mudah-mudahan pembicaraan kita bisa menjadi solusi terhadap masalah saya. Dan semoga kita semua bisa menjadi guru yang bisa mengantarkan murid-murid kita menuju kesuksesan. Amin. Selanjutnya untuk tahapan selanjutnya saya sebagai observer dari Kus Epi Saifullah dan Kuci Bu Ani ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan melakukan penilaian terkait kucing hari ini. Kus dan Kuci sudah baik ya, dari segi mindfulness, kehadiran sepenuhnya. Selanjutnya proses menganalisa masalah sudah sangat baik, sudah sesuai dengan alur cerita. Selanjutnya proses coaching juga dilaksanakan dengan saling menghormati, menghargai pembicaraan antara Kus dan Kuci. Kemudian kegiatan coaching sudah fokus pada permasalahan yang dibahas. Selanjutnya secara umum proses coaching ini sudah sangat baik. Seperti itu. Untuk coach ya, ada pertanyaan yang pertama, diantaranya komposisi atau kompetensi apa yang ingin dikembangkan terkait tindak lanjut dari coaching hari ini? Nah ya, terima kasih. Jadi kompetensinya itu saya akan mengembangkan lagi tentang membuat pertanyaan yang lebih berbobot Pak untuk setiap masalah yang dihadapi oleh coaching. Iya ya, terima kasih, sangat bagus Pak. Selanjutnya untuk Kuci ya, bagaimana terkait coaching yang dilaksanakan dalam kesempatan kali ini? Alhamdulillah dengan coaching hari ini saya merasa terbantu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sehingga saya dapat melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Iya, alhamdulillah kalau begitu kegiatan coaching pada kesempatan kali ini dianggap selesai. Semoga ini sangat bermanfaat ya dari apa yang dipraktikkan dan bermanfaat yang bisa diambil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.